Kedatuan Sakra penerus Pejanggik. Tahun 1780 Pemban penganten Purwadadi memerintahkan adiknya Denek Laki Mas Orpa menyusul pulang ke Lombok menempati sisi selatan yakni di daerah Pijot yang dianggap lebih mudah untuk menjalin hubungan ke Sumbawa. Terakhir baru putra Pemban penganten sendiri, Pemban Ilang Mudung alias Raden Ormat yang juga menjaga dan menempati Mudung Korleko. Sebelum kembali ke Lombok, Raden Ormat alias Pemban Ilang Mudung telah kawin dengan seorang putri bangsawan Sumbawa. Perkawinan tersebut melahirkan dua orang putra yakni Lalu Jelenga dan Lalu Centung yang tetap tinggal di Sumbawa menemani ibu beserta kakeknya yang sudah sepuh, Pemban penganten Purwadadi. Sedangkan dari hasil perkawinan di Lombok beliau berputra Raden Dirangsa menemani ayahnya di Mudung Korleko. Adik-adiknya yang memperkuat Sakra terdiri dari Raden Gede Angir, Raden Luna Gede Lancung dan Raden Pagutan. Sedangkan Denek Mas Orpa, mempunyai seorang putri hasil perkawinannya dengan bangsawan Sumbawa. Putri itu bernama Putri Bini Ringgit yang nantinya cukup memberikan peranan dalam sejarah Sakra, bahkan Lombok pada umumnya. Kelak setelah Conga Sakra 1828 usai Lalu Centung dan Lalu Jelenga kembali ke Sakra di mana Lalu Centung menurunkan Lalu di Lombok karena sepunya Lalu Eja tewas dalam Conga sementara Lalu Jelenga mandul. Pada tahun 1800 datanglah rombongan dari Goa di bawah pimpinan Karaeng Manajai, menapaktilasi dan menilik keadaan bekas wilayah kekuasaan Goa, Manggarai, Bima, Dompu, Sumbawa dan Lombok. Di Lombok beliau menemukan Selaparang yang sudah runtuh dan menyaksikan jejak-jejak kerajaan Pejanggik yang masih mempunyai hubungan darah dengan Selaparang. Dari Labuan Lombok beliau kemudian berlayar menuju Labuan Tanjung Luar menemui Denek Laki Mas Orpa. Terjadilah kesepakatan perkawinan yang berbau politik antara Pemban Bini Ringgit putri dari Denek Laki Mas Orpa dengan Karaeng Manajai. Sebelum perkawinan itu dilangsungkan, Karaeng Manajai kembali dulu menyelesaikan urusannya di Goa. Barulah pada tahun 1805 ia kembali untuk menetap di Lombok dan kawin dengan Pemban Bini Ringgit, lagi ditugaskan di wilayah Ganti yang berbatasan dengan wilayah Kedatuan Banjargetas. Perkawinan tersebut menghasilkan seorang putra bernama Lalu Eja alias Dewa Mas Panji Komala yang nantinya dalam usia yang sangat muda, memimpin perlawanan pertama Sakra terhadap kekuasaan Karangasem.